Sejak kapan manusia mulai memelihara kucing? Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kami. Manusia memelihara berbagai hewan peliharaan, mulai dari ayam, anjing, kucing, kambing, sapi, babi, hamster, landak, dan masih banyak lagi. Semua hewan ini dipelihara atas berbagai tujuan. Sebagian diambil dagingnya, telurnya, bulunya, atau sekedar sebagai hobi dan kesenangan. Kucing mungkin masuk dalam hewan yang dipelihara untuk tujuan yang terakhir. Lalu sejak kapan umat manusia mulai menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan? Semua spesies yang dipelihara oleh manusia saat ini pada awalnya hanya merupakan hewan liar biasa. Kemudian, untuk alasan tertentu, spesies ini kemudian mulai dijinakkan, dibiarkan hidup di dekat manusia, dan diberikan makan serta tempat tinggal. Proses ini disebut dengan domestikasi. Lalu, kapankah proses domestikasi pada kucing mulai terjadi? Proses domestikasi biasanya terjadi secara bertahap, tidak secara tiba-tiba. Untuk kasus kucing, ia diperkirakan telah berbaur dan hidup bersama manusia setidaknya sejak 6.000 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan oleh penemuan arkeologis kerangka kucing di Pulau Siprus. Kepulauan Siprus terpisah dari daratan Asia sejauh 60 hingga 80 km. Dan tidak ada spesies kucing asli yang berasal dari sana. Penemuan kerangka kucing yang terkubur bersama dengan manusia menunjukkan bahwa kucing dibawa dalam perahu oleh orang-orang yang pertama kali menempati kepulauan tersebut. Apa yang menyebabkan domestikasi kucing? Hasil penelitian menunjukkan bahwa asumsi yang paling dapat diterima bahwa kucing mendomestikasi spesies mereka sendiri. Hal ini terjadi pada masa revolusi agrikultur, yaitu ketika satu komunitas manusia mengubah gaya hidup mereka dari berburu menjadi bercocok tanam. Manusia yang dulunya tinggal berpindah dari satu gua ke gua mulai mengenal yang namanya pertanian. Mereka menanam benih tanaman, menyimpan hasil panen, dan beternak hewan untuk memperoleh daging. Mereka juga tinggal menetap secara permanen dan membentuk desa-desa kecil. Hasil panen kemudian dapat disimpan sebagai cadangan makanan. Fase revolusi agrikultur ini terjadi di Timur Tengah sekitar 11.000 tahun yang lalu. Simpanan hasil panen seperti gandum mulai menarik perhatian hewan-hewan pengerat kecil seperti tikus, sekaligus menarik perhatian kucing liar untuk hidup di lingkungan manusia, karena di sana mereka dapat memburu tikus-tikus untuk dimakan. Manusia tidak keberatan dengan kehadiran kucing-kucing liar ini, karena mereka juga diuntungkan. Hasil panen mereka bisa lebih terlindungi dari serangan hama tikus. Dalam beberapa generasi, spesies kucing liar berubah menjadi hewan yang semakin akrab dengan manusia dan perlahan menciptakan ikatan di antara mereka. Ikatan yang muncul antara manusia dan kucing ini tergolong unik. Kebanyakan hewan lain mengalami proses domestikasi dengan cara ditangkap di alam liar, lalu dijinakkan di dalam kandang. Sedangkan kucing mengalami domestikasi dengan cara yang berbeda. Tidak mengherankan jika sampai sekarang, kucing peliharaan tergolong tidak terlalu peduli dan lebih mandiri dibandingkan peliharaan lain seperti anjing atau kelinci. Sebagian besar kucing liar tetap bisa hidup berbaur dengan manusia tanpa sedikit pun bergantung pada mereka. Di sebagian peradaban, kucing pernah terikat hubungan yang lebih istimewa dengan manusia. Pada tahun 1800-an, ditemukan sebuah situs kuburan kucing yang berisi lebih dari 300 mumi-mumi kucing di Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Mesir kuno pernah menganggap kucing sebagai hewan istimewa dan penjelmaan dari dewa-dewa mereka. Kucing juga pernah bernasib sial dalam sebagian peradaban. Pada abad pertengahan di Eropa, kucing sering diasosiasikan dengan penyihir. Bahkan gereja pernah secara resmi menyatakan kucing bekerja sama dengan setan dalam upaya penyebaran wabah-wabah penyakit. Akibatnya banyak kucing yang kemudian dibunuh. Akibatnya populasi tikus lalu meningkat tajam. Padahal justru tikuslah yang sebenarnya berperan dalam penyebaran wabah penyakit.